Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi. Hari ini kita akan belajar tematik tema 4, subtema 2, muatan IPS dan SBDP. Sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Muatan pertama yaitu muatan IPS. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang jenis pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi. Apa itu kegiatan ekonomi? Minggu lalu sudah dijelaskan kalau kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi terdiri atas produksi. Produksi itu berarti menghasilkan barang atau jasa, distribusi, menyalurkan barang atau jasa, dan konsumsi menggunakan barang atau jasa. Mari kita bahas satu persatu jenis-jenis kegiatan ekonomi. Yang pertama ada produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Kegiatan produksi dilakukan oleh produsen. Contoh kegiatan produksi barang antara lain bercocok tanam, serta memanen, membuat sepatu, dan merakit kendaraan. Contoh kegiatan produksi jasa antara lain merancang bangunan, mengajar, dan mengobati orang sakit. Kegiatan yang kedua kita punya distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Distribusi barang maupun jasa dilakukan oleh distributor. Ada beberapa macam distributor seperti agen, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Contoh kegiatan distribusi antara lain menyalurkan air mineral kemasan, menjual kebutuhan pokok, atau mengantarkan produsen jasa kepada orang yang membutuhkan. Kegiatan yang terakhir ada konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan manusia menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Konsumsi barang dan jasa ini dilakukan oleh konsumen. Orang yang melakukan adalah konsumen disebutnya. Contoh kegiatan konsumsi antara lain makan dan minum, menggunakan telepon, menggunakan pakaian, dan lain-lain. Perhatikan skema kegiatan ekonomi berikut. Kita lihat dari perkebunan teh, para petani teh. Lalu dari perkebunan, teh tersebut dipanen dan diolah di pabrik. Setelah diolah di pabrik, produk teh didistribusikan ke pasar. Lalu teh dijual di pasar tradisional ataupun swalayan. Setelah itu baru air teh bisa diseduh dan siap untuk diminum oleh konsumen. Berarti kegiatan pada saat di perkebunan teh disebut produksi. Saat di pabrik pengolahan juga masih produksi. Setelah didistribusikan disebut kegiatan distribusi. Saat dijual di pasar tradisional atau swalayan masih juga didistribusi, dan setelah siap untuk diminum baru dinamakan kegiatan konsumsi. Sekarang perhatikan kegiatan ekonomi pada proses penjualan sayuran. Kegiatan pertama, kangkung ditanam dan dirawat oleh petani. Kegiatan kedua, kangkung yang sudah siap panen akan dipanen oleh petani. Kegiatan yang ketiga, kangkung siap diantarkan ke pasar-pasar oleh petani. Lalu masih lanjut dari kegiatan ketiga tadi, sekarang ada kegiatan keempat, kangkung dijual kepada pembeli.
Dan yang kelima ada kangkung yang telah dibeli dapat dimasak dan dikonsumsi. Setelah kalian perhatikan kegiatan ekonomi penjualan sayur yang tadi sebelumnya sudah Budi baca, sekarang kalian sebutkan tahapan-tahapan apa saja yang termasuk produksi, distribusi, dan konsumsi dalam skema yang tadi di atas, skema kegiatan ekonomi sayur kangkung. Tuliskan kata-katanya saja, gambarnya nggak usah, hanya kata-katanya saja di buku tulis. Lalu setelah kata-katanya kalian kelompokkan seperti contoh kegiatan ekonomi teh yang sebelumnya lagi yang sudah dijelaskan. Kalau ada yang masih bingung silakan ditanyakan, dikerjakan di buku tulis dan dikumpulkan sampai hari Selasa tanggal 6 Oktober jam 8 malam. Selanjutnya kita masuk ke muatan SBDP. Ilustrasi. Ilustrasi adalah gambar berupa foto atau lukisan untuk memperjelas isi buku, karangan, dan sebagainya. Langkah-langkah membuat ilustrasi yaitu yang pertama, menentukan tema, membayangkan kegiatan, yang ketiga, menggambar sketsa, dan yang keempat, menyempurnakan gambar. Setelah menentukan tema dan bentuk kegiatan objek, selanjutnya kita perlu menggambar sketsa. Sketsa dapat dibuat menggunakan garis. Misal contohnya, temanya itu kerukunan antar warga. Kegiatannya 2 orang saling bersalaman. Nah, seperti ini yang di sebelah kiri itu merupakan sketsa garis orang yang sedang bersalaman, dan yang sebelah kanan adalah gambar ilustrasinya. Selanjutnya, apresiasi terhadap gambar pemandangan. Apresiasi seni adalah penilaian terhadap suatu karya seni. Apresiasi meliputi mengenali, menilai, dan menghargai makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni tersebut. Hal-hal yang diapresiasi dalam suatu karya, misalnya hal yang sudah dilakukan dengan baik, bagian yang paling menarik, hal yang masih perlu ditingkatkan, dan saran. Kamu juga dapat memberikan apresiasi tentang gambar orang lain sesuai dengan hasil yang ditampilkannya. Apabila gambar yang ditampilkan kurang baik, kamu dapat memberikan saran dengan santun agar gambar yang dihasilkan lebih baik lagi. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut. Misal, contoh apresiasi yang Budi kasih adalah hasil gambarnya bagus. Gambar pemandangan sawah dan pegunungannya juga sudah jelas. Gambar ini juga memiliki pesan positif, yaitu kita harus memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak. Ya, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Tugasnya hanya IPS. Di atas tadi sudah dijelaskan. Mari sama-sama kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.